Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu kita merenungkan bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita juga melihat bagaimana Yesus yang menggenapi janji yang telah lama dijanjikan, sehingga keselamatan sudah terjadi. Sekarang saya merasa bahwa kita perlu melihat diri kita, bukan hanya relasinya dengan Roh Kudus, bukan hanya relasinya dengan Yesus, tetapi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sebetulnya di mana letak posisi kita dalam hubungannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya kita mempunyai gambaran yang agak utuh. Saya mencoba menggambarkannya begini. Dengan Bapa itu jatuh cinta dulu kepada kita, dan karena itu ingin agar kita ada. Maka kita diciptakan karena Allah mencintai kita. Dan kemudian dengan cinta yang besar itu kita dijaga. Dengan kesetiaan, dengan pengampunan, kita dijaga. Sesudah diciptakan karena cinta, kita dijaga dan dilindungi dengan pengampunan dan kesabaran. Kemudian oleh Yesus kita diberi teladan, kita diberi contoh, yaitu dengan hidup selalu terhubung dengan Bapanya, hidup berdasarkan kasih dan mengasihi kalau perlu sampai mengorbankan diri, yaitu tanda bahwa hidup berdasarkan kerendahan hati dan kasih. Dan itulah yang berkenan kepada Bapa. Karena itu Tuhan Yesus dibangkitkan. Maka Yesus berperanan menyelamatkan kita. Dia bekerja keras, mengajar, menyembuhkan orang, sampai-sampai dia kadang-kadang tidak sempat makan. Bahkan kemudian dia menderita dan wafat di kayu salib. Peranan Yesus adalah menyelamatkan kita. Dia sendiri yang menjalani semuanya itu dengan kerja keras, dengan hidupnya, semuanya untuk keselamatan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang membimbing, mengingatkan kita akan sabda Yesus, mengingatkan kita akan cinta Yesus, mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Yesus. Roh Kudus juga yang membuat hati kita terinspirasi, tergerak untuk melakukan sesuatu. Namun Roh Kudus juga yang membuat hati kita tergerak untuk menyesal. Jadi kalau kita ada gerakan menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, itu Roh Kudus yang bekerja. Dan kemudian Tuhan Yesus masih memberikan Bunda Maria yang merawat, memelihara kita dan menuntun kita kepada Yesus, supaya kita pasti tidak tersesat, tidak melangkah ke jalur lain, tetapi selalu melangkah kepada Yesus. Dan Bunda Maria mengerti, karena Bunda Maria yang membesarkan Yesus. Bunda Maria sekaligus adalah wakil kita, wakil gereja yang diselamatkan, bahkan diangkat ke surga dengan jiwa raganya, bahkan dimahkotai di surga, supaya kita semua punya pengharapan pasti bahwa apabila kita seperti Bunda Maria, percaya penuh kepada Yesus, mengasihinya lebih dari segala sesuatu, kita akan senasib seperti Bunda Maria. Nah, disitulah posisi kita. Posisi kita adalah diciptakan dengan cinta, dirawat dengan pengampunan dan kesetiaan, diberi teladan, dan sekaligus diselamatkan oleh Yesus melalui kerja kerasnya, dibimbing oleh Roh Kudus, diberi teladan Bunda Maria, supaya kita bisa hidup dan terus bersatu dengan Yesus. Tugas kita adalah menjaga kesatuan itu, mengarahkan hati terus-menerus, mengikuti bimbingan Roh Kudus, meneladan Yesus, menangkap spiritualitas Yesus, menangkap hidup rohani Yesus, apa yang menggerakkan Yesus, yaitu cintanya kepada Bapa, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kasih dan korban. Itu supaya kita semua melalui tugas kita masing-masing, atau dalam bahasa lain melalui panggilan kita masing-masing, entah sebagai orang tua, entah sebagai guru, entah sebagai karyawan, entah sebagai bos,
entah sebagai pelayan dalam gereja, kita hidup karena dikasihi Tuhan, dan karena dikasihi kita bersuka cita, berpengharapan, tidak gampang mengeluh. Kita diselamatkan oleh Yesus dengan kerja kerasnya, dengan teladannya, maka kita meneladan Tuhan Yesus sekaligus bersyukur karena dikasihi dan diselamatkan begitu besar. Dan kita taat atas bimbingan Roh Kudus. Kemudian kita terhibur sekaligus percaya bahwa Bunda Maria akan merawat dan menuntun kita. Itulah diri kita. Siapakah kita? Kita ada di dalam relasi ilahi Allah Tritunggal Maha Kudus itu yang luar biasa. Maka kita bersuka cita, mengarahkan hati kepada Yesus, bersyukur, mengikuti bimbingan Roh Kudus, dan percaya dan berpengharapan. Karena Roh Kudus sekaligus juga teladan Bunda Maria. Betapa bahagianya kita, betapa terberkatinya kita, betapa pastinya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan untuk kita. Sejak diciptakan sampai nanti kita bersatu kembali. Mari kita bersuka cita, kita bersyukur, berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.